Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Yoga Eka Putra dari mahasiswa Politeknik Energi dan Mineral Kamigas dari Prodi Logistik Minyak dan Gas tingkat 4. Di sini saya akan menjelaskan analisis kebutuhan mobil tangki di full terminal XYZ dalam proses distribusi BBM ke SPBU. Untuk outline-nya terdapat pendahuluan, metode, hasil dalam pembahasan, kesimpulan, dan diakhiri dengan sesi tanya jawab yang akan dilakukan pada akhir presentasi. PT Pertamina membuka beberapa kantor unit, salah satunya Marketing Operation Region HGHI. Marketing Operation Region HGHI melakukan penyaluran bahan bakar minyak dan bahan bakar khusus ke beberapa full terminal yang berada di wilayah kerjanya. Salah satunya full terminal XYZ. Full terminal XYZ memiliki sistem manajemen di mana data dan kegiatan alokasi operasional dikelola dan telah terkomputerasi sehingga semua input data dan kegiatan dapat dipantau secara terintegrasi dalam satu sistem dan dapat dikelola. Full terminal XYZ mendistribusikan bahan bakar minyak BBM ke SPBU dengan menggunakan mobil tangki yang memiliki kapasitas bervariasi yaitu 68 KL dan 16 KL. Full terminal XYZ mempunyai mobil tangki sejumlah 28 unit. Jumlah mobil tangki pada full terminal XYZ dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Jika jumlah mobil tangki berlebihan dapat memicu biaya sewa dan distribusi yang tinggi. Tetapi jika jumlah mobil tangki yang sedikit, kurangnya waktu pendistribusian ke SPBU. Pertumbuhan pelayanan mobil tangki dapat diperhatikan dengan adanya permintaan harian yang terus meningkat. Dengan adanya permintaan harian meningkat, maka akan berpengaruh terhadap permintaan bahan bakar minyak. Dengan adanya permintaan harian meningkat, maka akan berpengaruh terhadap permintaan bahan bakar minyak. Selain itu, dengan adanya penambahan stasiun pengisian bahan bakar umum, maka perlu memperhatikan mobil tangki yang ada di full terminal XYZ agar tidak terjadinya kekurangan atau kelebihan terhadap mobil tangki. Untuk metode, saya di sini menggunakan metode cluster. Metode cluster adalah perhitungan yang dilakukan dengan cara mengkelompokkan stasiun pengisian bahan bakar umum berdasarkan atau SPBU berdasarkan wilayah yang dilalui mobil tangki. Perhitungan mobil tangki dengan menggunakan metode cluster sebagai berikut. Berikut adalah rumus dari metode cluster. Metode proporsional merupakan perhitungan mobil tangki dengan cara mengelompokkan SPBU dari kapasitas mobil tangki di full terminal. Berikut rumus dari metode proporsional. Perhitungan ritase. Ya, perhitungan ritase. Perhitungan ritase adalah perjalanan bolak-balik mobil tangki dalam satu wilayah. Perhitungan ritase adalah membandingkan total rata-rata daily objective throughput pendistribusian ke SPBU yang sudah dikali dengan safety factor full terminal dan dibagi jumlah seluruh kapasitas angkutan mobil tangki yang terdapat di full terminal. Berikut rumus ritase. Hasil dan pembahasan dari metode cluster, saya menggunakan contoh perhitungan jarak proporsional di SPBU 24.386.10 yang berlokasi di wilayah Bengkulu Utara. Didapatkannya proporsionalnya 30,58. Selanjutnya, perhitungan mobil tangki untuk wilayah Bengkulu Utara menggunakan metode cluster dan standar Key Performance Indicator atau SKPI yang digunakan adalah 155 dengan perhitungan berikut. Didapatkan Bengkulu Utara membutuhkan 21 mobil tangki. Untuk wilayah Kota Bengkulu membutuhkan 4 mobil tangki, wilayah Bengkulu Selatan membutuhkan 11 mobil tangki, Bengkulu Tengah membutuhkan 10 mobil tangki, Seluma membutuhkan 3 mobil tangki, Kepahyang membutuhkan 5 mobil tangki, Muko-Muko membutuhkan 10 mobil tangki. Kaur membutuhkan 10 mobil tangki, Rejang Lebong membutuhkan 6 mobil tangki, Lebong membutuhkan 5 mobil tangki. Setelah itu menghitung jumlah mobil tangki berdasarkan kapasitas KPI. Setelah itu hitung ke klaster MT sesuai dengan looking cap di SPBU. Dan didapatkannya kapasitas mobil tangki 8 KL membutuhkan 11 mobil tangki,
mobil tangki 16 KL dibutuhkannya 74 mobil tangki dan dijumlahkan semua membutuhkan 85 mobil tangki pada metode cluster. Untuk yang kedua metode proporsional. Saya di sini menggunakan contoh perhitungan dengan metode proporsional pada SPBU 29.382.0,8 didapatkannya 0,03. Dari hasil perhitungan kapasitas docking mobil tangki 8 KL diperoleh kebutuhan mobil tangki 8 KL sebesar 3,92 menjadi 4 mobil tangki. Selanjutnya kapasitas mobil tangki 16 KL, saya di sini mengambil contoh perhitungan dengan metode proporsional pada SPBU 24.382.20 didapatkan 0,06. Setelah itu dari hasil perhitungan kapasitas docking keseluruhan mobil tangki 16 KL diperoleh kebutuhan mobil tangki 16 KL sebanyak 25,71 dibulatkan menjadi 26 mobil tangki. Metode proporsional memerlukan 30 mobil tangki. Selanjutnya perhitungan ritase. Perhitungan ritase adalah perjalanan mobil tangki pulang pergi dalam satu area. Perhitungan ritase merupakan perbandingan rata-rata distribusi throughput objektif harian ke SPBU yang dikalikan dengan safety factor full terminal dan dibagi dengan total kapasitas angkut mobil tangki yang terdapat di full terminal. Berikut rumus dari ritase. Setelah itu existing mendapatkan 2,97 ritase per hari. Cluster mendapatkan 1,3 ritase per hari. Proporsional mendapatkan 2,92 ritase per hari. Selanjutnya hasil perhitungan ritase existing 28 mobil tangki dengan ritase 2,97, cluster 80 mobil tangki dengan ritase 1,03 ritase, proporsional 30 mobil tangki dengan ritase 2,92 ritase. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis PT SCZ terkait dengan kebutuhan mobil tangki, maka mengambil kesimpulan terdapat kesimpulan dari penelitian telah dilakukan di Polter SCZ berdasarkan sebagai berikut. Yang pertama, full terminal SCZ memiliki 28 mobil tangki dan mobil tangki tersebut terdiri dari 1 unit mobil tangki 8 KL dan 27 unit mobil tangki 16 KL sudah mencukupi untuk beroperasi di full terminal SCZ. Dari hasil penulis didapatkan jumlah kebutuhan mobil tangki pada full terminal SCZ dengan menggunakan metode cluster mendapatkan 74 mobil tangki yang terdiri dari 10 unit mobil tangki 8 KL dan 64 unit mobil tangki 16 KL. Selain itu, dengan menggunakan metode proporsional, penulis mendapatkan 30 unit mobil tangki yang terdiri dari 4 unit mobil tangki 8 KL dan 26 unit mobil tangki 16 KL. Dapat disimpulkan bahwa metode proporsional lebih efisien dari metode cluster. Yang ketiga, dari perhitungan ini, full terminal SCZ dalam memenuhi penyaluran ke SPBU dengan memakai metode proporsional yang menggunakan 4 unit mobil tangki 8 KL dan 26 unit mobil tangki 16 KL. Hasil dari ritase mobil tangki dengan menggunakan metode proporsional pada full terminal SCZ telah memenuhi, yaitu dengan 2,92 ritase per hari dikarenakan target ritase KPI pada kontak 2,28 ritase per hari. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.